Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya itu selalu kagum dengan arsitek. Mereka membangun rumah mulai dengan desain dulu dan bertemu dengan orang yang rumahnya mau dibangun, untuk bertanya apa kebutuhan-kebutuhannya, apa harapan-harapannya. Dan dari apa yang diutarakan, keinginan-keinginan klien, arsitek itu bisa menggambar desain rumah yang begitu bagus. Dan kemudian dari desain itu bisa membangun persis seperti yang tergambar. Itu menurut saya menakjubkan. Membuat sesuatu yang imaginary menjadi realitas. Dan sebetulnya itu seperti hidup kita. Kita juga harus mendesain hidup kita. Merencanakan hidup kita seperti yang kita harapkan. Soalnya kalau hidup kita itu tidak kita desain, kita rencanakan seperti yang kita harapkan, nanti ujung-ujungnya kita menjalani hidup yang tidak kita inginkan. Wah, itu kan tragedi. Hidup itu cuman singkat, tetapi kita menjalani kehidupan yang kita sendiri tidak menginginkannya. Sayang sekali. Maka perlu kita mendesain dan merencanakan hidup kita. Kita pertama langkahnya harus mengetahui apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita mengenal diri kita sendiri, terutama unsur-unsur pokok dalam diri kita. Kemudian kebutuhan-kebutuhan masing-masing unsur itu. Lalu kemudian kita mendesain hidup kita berdasarkan pengenalan diri dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita miliki. Kalau tidak, ujung-ujungnya kita akan menjalani kehidupan yang kita sendiri tidak bahagia menjalaninya. Sayang sekali. Nah, di dalam diri kita itu terdiri dari 3 unsur. Badan, jiwa, dan roh. Maka kita harus mendesain kehidupan kita dengan meningkatkan kualitas ketiga unsur ini. Merencanakannya dengan baik. Masa depan, masa tua, kita rencanakan agar kita seimbang dalam menjalani hidup ini, baik dalam pemenuhan kebutuhan badaniah, yang tentu makin menua itu makin lemah, berarti harus merencanakan kesehatan yang prima. Latihan-latihan fisik yang bisa membantu kita lebih fit untuk masa depan. Kalau fit badan kita juga lebih kuat untuk mengendalikan pikiran atau mengarahkan pikiran seperti yang kita mau, dan menjalani perjalanan rohani juga dengan lebih kuat. Ketiga-tiganya saling berkaitan. Kemudian kita mulai juga mendesain unsur pokok kedua dalam diri kita, pikiran-pikiran. Maka kita juga harus mulai melatih pikiran kita untuk berpikir positif, fokus pada pemikiran-pemikiran yang membawa kita pada kedamaian, pada kesederhanaan. Intinya kita mempunyai sebuah kebiasaan atau kemampuan, kita menyebutnya, yang menuntun kita kepada quiet mind dan juga ketenangan batin. Nah, kemudian kita juga melatih kekuatan rohani kita dari segi iman, cinta, pengharapan. Dengan mendesain hidup kita, kita menjadi lebih tenang juga menjalani masa depan. Karena ketiga dimensi di dalam diri kita sungguh-sungguh dikembangkan secara seimbang. Kalau tidak, nanti tiba-tiba kita terkejut. Mudanya sehat, sukses, tapi nanti berujung sakit-sakitan, sendirian, tidak ada yang merawat, tidak punya apa-apa. Banyak yang mengalami seperti itu.
mudanya sungguh-sungguh sukses, bahagia, sehat. Ketika menua, terbaring, tidak bisa apa-apa, dan tidak ada orang yang merawat, yang memperhatikan. Tidak harus begitu. Kita belajar dari hari. Hari itu kita bisa menikmati matahari terbit. Betapa indahnya. Dan sepanjang hari kita menikmati hari-hari yang cerah, sejuk, segar. Dan kemudian ketika sore kita menikmati sunset, matahari terbenam yang sangat indah dan syahdu. Jadi hidup kita juga bisa berakhir indah. Kita mulai hari dengan penuh syukur, kita bisa mengakhirinya dengan penuh syukur juga. Tetapi kita memang harus mendesain hidup kita. Kalau asal jalan saja, ujung-ujungnya kita akan menghayati sebuah kehidupan yang kita sendiri tidak bisa bahagia menjalaninya. Dan itu tragedi, karena kehidupan ini bernilai. Maka kita harus mendesain dan merencanakannya sejak sekarang. Ada yang membutuhkan waktu lama untuk membangun sebuah tradisi berpikir, terutama dalam hal melatih pikiran. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu sering-sering untuk mempunyai waktu duduk tenang, merasa-rasa, merenung-renung apa yang terbaik untuk diri kita. Apakah sudah seimbang antara kebutuhan fisik, psikologis, dan rohani saya? Dan apa yang perlu untuk dikerjakan? Apa saja yang membuat hati damai? Kemudian pikiran tenang. Tentu dengan mencoba untuk memberi dasar, baik dari cara pandang yang utuh, lengkap, tenang, maupun juga hidup rohani yang sungguh-sungguh berdasar pada kasih Tuhan. Nah, dengan merencanakan hidup dengan lebih tenang, maka ketika saatnya tiba, apapun itu di masa depan, kita bisa menghadapinya juga dengan quiet mind and a peaceful heart. Dan sepanjang hidup bisa menjadi sebuah ungkapan syukur, persembahan yang indah bagi Tuhan. Kita memulai dengan penuh syukur dan mengakhiri dengan keindahan. Kita bisa, karena kita terutama memang dicintai oleh Tuhan begitu besar, tanpa batas. Maka kalau kita mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan penuh iman bersama Tuhan, pasti bisa. Maka mari kita mendesain hidup kita. Pertama-tama dengan banyak waktu hening, untuk kemudian mengenali diri secara lebih mendalam. Tidak dikendalikan oleh apa yang ada di luar, sehingga kita bisa dengan percaya diri bertumbuh, baik secara fisik, psikologis maupun juga rohani. Dan kemudian kita sungguh-sungguh bisa menjalani hidup dengan tenang dan damai, penuh sukacita. Kendati sekitar kita ada begitu banyak turbulensi, tidak masalah. Karena di dalam kita menghayati the inner peace, kedamaian batin yang bersumber pada kasih Allah sendiri. Yakin bahwa Allah mengasihi kita. Yakin bahwa Allah menemani kita, Immanuel. Dan karena itu saya bisa mengenal diri lebih dalam, membangun hidup atas dasar iman, cinta, dan pengharapan. Dan kemudian kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan membagikannya sebagai cahaya terang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus sendiri meminta kita jadilah terang, jadilah garam. Tetapi itu berarti bahwa kita mempunyai terang hidup itu sendiri yang berasal dari Tuhan, yang kemudian kita bisa bagikan. Sehingga kita sungguh-sungguh menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita memang merenungkan, memikirkan, merencanakannya dengan bijaksana. Saya percaya Tuhan selalu berkenan kepada niat baik. Maka kita perlu mempunyai niat baik, mohon rahmat Tuhan, merencanakan dengan baik, supaya kita tidak berakhir dengan menjalani hidup yang kita sendiri tidak mau. Tetapi sungguh-sungguh menjalani hidup penuh syukur dari awal sampai akhir. Karena memang hidup itu
menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.